Halo teman-teman. teman-teman. Bersama Lause Jonathan, Jean, Adel. kita bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan hari ini kembali kami bisa beribadah. Kami rindu memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh ada di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, jalan nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, jalan nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, jalan nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita juga akan memberikan persembahan ya adik-adik ya. Sambil persembahan kita berikan, kita juga menyanyikan lagu Kubuka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah, berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu ditunggu siram-siratiku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, kita ketemu lagi hari ini. Semoga adik-adik semua di rumah dalam kondisi baik, sehat, dan masih penuh semangat ya. Hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan sudah memelihara hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberi kami kekuatan kesehatan. Tuhan sudah menjaga kami, mencukupi kebutuhan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagi orang tua kami, beri kekuatan mereka untuk bekerja, kesehatan untuk beraktivitas, dan juga hikmat untuk mendidik kami anak-anak. Tuhan tolong saat ini kami menyerahkan waktu ini, kami ingin belajar firman Tuhan, mampukan kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari, mampukan juga usaha kami untuk menyampaikan dan benar, dan dengan bahasa yang dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, kami doa syukur dan menyerahkan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kitab 2 Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja pasal 11. Jadi tolong adik-adik buka Alkitab dari semua di rumah. Dari kita buka kitab 2 Raja-Raja 11. Kita akan baca sama-sama. Saya akan bacakan, kalian menyimak ya. 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang padanya di rumah Tuhan, lalu diikatnyalah perjanjian dengan mereka, dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya lah anak itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan pada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetap mengawal di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang. Para bentara penunggu haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, ini semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja
segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Ini ayat 8 ya. Langsung loncat dulu ya. Loncat ke ayat 13. Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Khianat, khianat!" Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para prajurit, para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, bahwa dia keluar dari barisan, siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang. Sebab tadinya imam itu telah berkata, janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan. Langsung loncat lagi ya. Ke ayat 20 dan 21. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Hari ini kita belajar bagaimana Allah memenuhi janjinya pada Daud. Tuhan sudah berjanji pada Daud bahwa dia akan membiarkan keturunannya setiap keturunan untuk menjadi raja. Tetapi karena dosa Salomo menjelang akhir hidupnya, Tuhan memecah kerajaan Israel menjadi 2. Kerajaan Israel satu dipimpin oleh waktu itu terdiri 10 suku, mereka berkedudukan di Samaria. Sedangkan yang 2 suku dipimpin oleh keturunan Daud tinggal di Yerusalem yang disebut kerajaan Yehuda. Jadi waktu itu keturunan Daud jadi membentuk satu kerajaan Yehuda yang berkedudukan di Yerusalem. Sedangkan kerajaan Israel ada di Samaria. Karena Tuhan sudah berjanji dari awal bahwa keturunan Daud lah yang harus menjadi raja. Tuhan menggenapinya. Walaupun keturunan Daud dari generasi-generasi banyak yang jahat di mata Tuhan, tapi Tuhan tetap menjaga keturunannya untuk tetap menjadi raja. Sehingga sampai pada waktu Asia menjadi raja, dia terbunuh di medan perang. Atalia, ibunya, ingin berkuasa menjadi seorang ratu. Tapi Tuhan menolak dia. Walaupun dia sempat menjadi ratu, tapi hanya berlangsung selama 6 tahun. Ketika dia ingin membunuh seluruh keturunan Asia, anaknya, yaitu cucunya, semua untuk keturunan raja harus dibunuh. Ternyata salah satu saudara Asia, Raja Asia, itu tantenya Yoas, menyelamatkan Yoas yang masih bayi waktu itu. Disembunyikan di bait suci. Sehingga amanlah posisi kedudukan keturunan Daud. Dan itu dipersiapkan untuk menjadi raja. Itulah bukti dari Tuhan yang tidak pernah mengingkar janji. Tuhan berpegang pada janji pada Daud bahwa dia akan membiarkan keturunan untuk tetap menjadi raja. Walaupun dari sisi keturunannya banyak timbul raja-raja yang tidak taat pada Tuhan. Yang malah menyembah berhala. Tapi Tuhan tetap memegang janjinya. Dan membiarkan keturunan Daud tetap menjadi raja. Hingga Yoas yang masih kecil waktu itu, ketika dia berumur 7 tahun, dia pun akhirnya menjadi raja menggantikan Atalia yang waktu itu berkuasa sebagai ratu. Itu semua karena kuasa dan kekuatan Tuhan. Karena Tuhan tetap memegang janjinya sehingga tetap menjadikan Yoas untuk menjadi raja. Karena Yoaslah keturunan Daud.
Janji Tuhan ada ya dan amin. Segala firman-Nya selalu akan digenapi. Begitu firman-Nya kepada Daud. Tuhan juga menjanjikan bahwa dari keturunan Daud akan lahir seorang Mesias yang akan menyelamatkan manusia. Jadi janji Tuhan itu tidak terbatas pada waktu kerajaan Israel, kerajaan Yehuda waktu itu. Tapi panjang sampai kepada penyelamatan umat manusia, yaitu melalui pribadi agung Kristus Yesus yang dipersiapkan Tuhan untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Itulah janji Tuhan yang terutama sebenarnya. Bukan janji Tuhan untuk menjadikan keturunan Daud untuk menjadi raja, tidak. Tapi yang terutama janji Tuhan adalah menjadikan keturunan Daud yang akan lahir seorang raja yang sungguh-sungguh raja dari segala raja, yaitu Kristus Yesus, yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi penyelamat bukan hanya umat Israel, tetapi seluruh umat manusia. Hebat bukan? Itulah Allah kita hebat. Bukan Allah yang sembarangan. Tuhan sudah berjanji pada Daud. Dari keturunan Daud yang menjadi raja dari Salomo, dan Salomo Rehabeam, diganti oleh Abia, Asa, lalu Yosafat, lalu Yoram, lalu Asia. Ketika Asia meninggal, terbunuh di medan perang, ibunya, yaitu nenek Yoas, berusaha untuk mengambil alih untuk jadi ratu. Tapi Tuhan tidak berkenan. Saya menjadikan Yoas yang masih kecil, 7 tahun, menjadi raja yang termuda dalam sejarah. Umur 7 tahun menjadi raja. Tapi janji Tuhan tidak seperti sampai di situ saja, adik-adik. Seperti yang tadi Losel ngomong. Janji Tuhan yang terutama itu sedang menjaga keturunan Daud, bahwa dalam keturunan Daud lah nanti akan lahir seorang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Bukan hanya bangsa Israel. Bukan hanya menjadi raja bangsa Israel, tapi menjadi raja dari seluruh umat manusia. Bersukacita bukan kita? Jadi Allah sungguh mengasihi kita. Tuhan sudah memilih kita saat ini menjadi anak-anaknya. Sungguhnya kita harus bangga. Harus sukacita. Dan selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan agar untuk menyukakan Tuhan. Adik-adik, semoga firman Tuhan hari ini boleh membawa kita selalu mengingatkan Tuhan, mengingatkan kebaikan Tuhan, mengingatkan janji Tuhan, dan percaya pada janji Tuhan. Dan selalu setia menjalani apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Karena Tuhan kita ada Tuhan yang setia pada janjinya. Tuhan yang setia terhadap perkataannya. Seperti yang kita akan baca dalam Mazmur 145 ayat 13b. Ada dibuka Mazmur 145 ayat 13b. Ini menjadi ayat hafalan kita. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ya, Tuhan itu setia dalam setiap perkataannya. Segala perkataannya ada iya dan amin. Dan selalu penuh kasih dalam segala tindakannya terhadap semua anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya bangsa Israel waktu itu yang menjadi bangsa pilihan selalu berontak, selalu mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan walaupun menghukum mereka, tapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya terhadap bangsa Israel yang menjadi bangsa pilihannya. Demikian kita juga. Karena kita saat ini ada bangsa pilihan, anak pilihan Allah. Bangsa Israel rohani saat ini. Semoga adik-adik semua boleh bangga menjadi anak Tuhan, dimanapun kalian berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Firman hari ini mengajarkan bagi kami bahwa Engkau ada setia. Dan setiap firman-Mu ia ada iya dan amin. Janji-Mu selalu Engkau penuhi, selalu Engkau genapi. Janji-Mu kepada Raja Daud yang akan menjaga keturunannya untuk selalu menjadi raja, Engkau penuhi. Demikian juga janji-Mu yang akan mendatangkan dari keturunan Daud seorang juru selamat bagi umat manusia. Engkau pun penuhi dengan mengirimkan anak-Mu, putra tunggal-Mu untuk datang ke dunia, untuk mati menderita bagi kami, hanya bangkit dan naik ke surga, memberi setiap kami pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila firman ini memberikan kami kekuatan, memberi kami kebanggaan bahwa kami telah Engkau pilih sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami doa syukur hanya Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, tetap bangga sebagai anak Tuhan dan setia pada Tuhan
sampai akhir hidup kita. Dadah.